Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di siang ini kita akan membahas 5 ayat dalam Al-Quran yang lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. 5 ayat dalam Al-Quran lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Apa saja 5 ayat itu? Ini yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini diambil dari sebuah riwayat yang dikeluarkan dari Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya ala syarti sahihaini dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna fi suratin nisa la khamsa ayatin ma yasurruni anni li bihad dunya wa ma fiha. Kata beliau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya di dalam surah An-Nisa ada 5 ayat. Yang 5 ayat ini lebih aku senangi dibandingkan aku memiliki dunia dan segala isinya. Kata beliau, di dalam surah An-Nisa ini ada 5 ayat. Yang 5 ayat ini sangat aku sukai dibandingkan aku memiliki dunia dan isinya. Apa 5 ayat dalam surah An-Nisa itu? Pertama, surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi sesiapa yang Ia kehendaki. Maka barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini yang pertama, An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua, surah An-Nisa ayat 40-nya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan walaupun sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum
wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, maksudnya surga. Kemudian ayat yang keempat surah An-Nisa ayat 64-nya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya datang kepadamu lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan ayat yang terakhir masih di dalam surah An-Nisa 110, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan berbuat aniaya kepada dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah 5 ayat yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, lebih aku senangi daripada aku memiliki dunia dan isinya. Baik, kita akan bahas satu persatu ayat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama surah An-Nisa ayat 40 tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi kepada seseorang walaupun dia membawa amalan sebiji zarah, dan jika ada kebaikan walaupun sebiji zarah sekalipun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Ayat ini, An-Nisa ayat 40 ini menjelaskan kepada kita bahwa sekecil apapun amal kita, walaupun mungkin di dunia kita anggap remeh amalan itu, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala yang namanya amal kebaikan dan amal soleh itu sesuatu yang sangat besar. Makanya Nabi SAW melarang kita ini meremehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melemparkan senyum kepada saudaranya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan remehkan sekecil apapun amal kebaikan itu, karena di mata kita remeh, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Karena amal soleh ini membuahkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Contoh saja, bahwa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, Bu, bermanfaat untuk kita. Pertama, karena amal soleh ini bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah. Orang yang banyak melakukan amal saleh, Bu, Allah akan berikan kebahagiaan. Yang kedua,
dengan amal soleh itu bisa menjaga harta dan keluarga. Ingat dalam Quran itu Bu, ada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi Khidir dan Musa ini satu hari masuk ke sebuah tempat ingin dijamu karena dia seorang musafir yang kehabisan bekal. Tapi sayang, dia masuk ke perkampungan, satu kampung itu bakhil semua Bu. Nggak ada yang mau ngasih makanan dan minuman kepada Khidir dan juga Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Musa dan Khidir keluar dan hendak mencari kampung yang lainnya. Tapi kemudian di perbatasan kampung ada rumah yang mau roboh. Kata Khidir kepada Musa, kita perbaiki rumah ini dulu. Musa ketika itu heran, kita lagi kesusahan memperbaiki rumah sementara pemiliknya tidak ada. Harusnya kalau memperbaiki rumah kan jelas pemiliknya dapat upah sehingga dengan upah itu dia bisa makan. Tapi Khidir mengatakan sudah, perbaiki saja. Akhirnya diperbaiki. Kemudian setelah kejadian ini Musa bertanya soal takwilnya, kenapa gitu ya. Maka Khidir alaihi salam mengatakan bahwa rumah itu yang hampir roboh itu pemiliknya adalah 2 anak yatim. Jadi rumah itu punya 2 anak yatim yang tinggal di kota. Dan dari kakek buyut 2 anak yatim itu dulunya kakek buyutnya termasuk orang-orang yang soleh dan soleh. Jadi kita harus menjaga anak yatim ini. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Khidir untuk menjaga harta kedua anak yatim. Kenapa? Karena di bawah rumah yang hendak roboh itu ada harta yang sangat berharga. Kalau rumah itu sampai roboh, ketahuan orang yang bakhil itu tentu akan diambilnya. Pendalilannya adalah ketika Allah mengirim Nabi Khidir dan Musa memperbaiki rumah, dan rumah itu pemiliknya 2 anak yatim. Alasannya karena kakek buyutnya atau orang tuanya dulunya orang soleh dan soleha. Dari sini menunjukkan bahwa amal soleh itu bisa menjaga harta dan keluarga. Jadi kalau seandainya ibu baik sekarang ini, ibu taat, dan Allah takdirkan kita meninggal, maka jangan khawatir dengan harta yang kita tinggalkan, jangan khawatir keluarga yang kita tinggalkan. Allah akan jaga. Itu maksudnya. Itulah buah amal soleh. Kemudian juga yang ketiga, amal soleh ini bisa menghilangkan setiap kegundahan, kebingungan, stres. Karena bagaimanapun sesiapa yang senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satunya mengamalkan amal saleh, maka Allah akan dekat dengan kita. Ketika Allah dekat dengan kita, maka apapun hajat kita pasti Allah akan penuhi, termasuk juga menghilangkan hal-hal yang bisa membuat kita stres. Contoh umpamanya tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Kan ada 3 orang kisah dari Nabi itu. Orang ini sedang safar, 3 orang ini. Kemudian mereka keletihan, masuk ke dalam gua, maksudnya ingin istirahat. Setelah mereka tertidur dalam gua itu, tiba-tiba pula ada batu menimpa pintu gua dan menghalangi mereka keluar dalam gua. Akhirnya mereka berusaha mendorong batu itu, tidak bisa. Kemudian tiga-tiganya sepakat mereka ingin tawassul. Tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa, Bu? Dengan amal soleh. Yang satu tawassul dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yang satu tawassul dengan melaksanakan hak-hak pekerja. Dan yang satu tawassul dengan afaf, menjaga kehormatan untuk tidak berzina. Dan tiga-tiganya amal soleh. Birrul walidain amal soleh. Kita menggaji atau memberikan upah kepada orang yang bekerja kepada kita sebelum keringatnya kering, itu juga amal soleh. Termasuk juga menjauh dari zina, itu amal soleh. Ketika kemudian tiga-tiganya tawassul dengan 3 amal soleh ini,
maka dengan izin Allah akhirnya kemudian mereka dikeluarkan dari